Selamat pagi semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada kuliah mengenai technical aspect of visual field testing ya. Ya, jadi karena nanti digunakan untuk kalian pada saat stase NO. Jadi stase NO itu ada sekitar 3 SKS ya. Untuk yang magang duanya sebenarnya kan semesternya masih semester atas ya, sekitar semester 5-an. Untuk magang satu akan dilaksanakan sebelumnya ya. Jadi ini adalah mahasiswanya adalah semester 1 masih fase pengayaan. Nanti untuk pemeriksaan lapang pandang itu ada di capaian pembelajaran mata kuliah 12 sampai 15 ya. Jadi kita harap bisa melakukan dan menginterpretasikan pemeriksaan perimetri, baik itu pemeriksaan perimetri kinetik, kemudian statik dan menguasai seluruh teori dan prinsip ya. Dan juga yang sesuai dengan penyakitnya. Seperti itu ya. Jadi CPMK-nya seperti itu. Kemudian sebagai pendahuluan ya, riwayatnya dari sejarah pemeriksaan lapang pandang itu sebenarnya sudah lama, dari tahun 1850-an sudah mulai di diciptakan ya, tahun 1900 kira-kira pemeriksaan lapang pandangnya seperti ini menggunakan biaya room screen. Jadi pemeriksa atau dokter sambil berdiri, pasiennya duduk dan mengatakan di situ melihat atau tidak ya, hanya ada atau tidak stimulus yang diberikan. Kemudian beranjak terus sampai dengan tahun 1940-an, yaitu ada penemuan dari golongan perimetri yang sampai saat ini kita masih gunakan ya. Seperti itu. Terus kemudian beranjak terus sampai tahun 2000-an nanti ditemukan static perimetri ya, yang sudah sampai dengan visual field index ya, VFI. Tapi sebenarnya static perimetry itu awalnya di tahun 1980-an, jadi sebenarnya sudah cukup lama ya. Oke, nah pemeriksaan lapang pandang itu dilakukan secara monokular, tapi lapang pandang kita sebagai manusia itu sebenarnya adalah binokular ya, itu sebenarnya gabungan dari dua lapang pandang dari satu mata, sehingga sebenarnya cukup luas ya. Tapi kalau satu mata itu hanya 60 di nasal, 60 kira-kira 60 derajat di superior, 60 derajat di inferior, dan 90 kalau normal itu ada di temporal ya. Nah, dengan adanya binocular visual field itu, kadang-kadang kalau pasien dengan gangguan lapang pandang kecil seperti ini, itu tidak bisa merasakan ya. Jadi karena kita melihat dengan dua mata, maka dia superimposed kadang-kadang hilang gangguan lapang pandangnya. Makanya kadang-kadang orang dengan gangguan lapang pandang yang awal itu tidak merasakan ya, kadang-kadang sudah terlambat baru sampai ke kita. Yang perlu dipahami untuk pemeriksaan lapang pandang itu adalah pengetahuan mengenai field of vision atau bukit penglihatan ya. Jadi penglihatan kita itu sebenarnya kalau bisa digambarkan dalam bentuk 3 dimensi itu bentuknya seperti bukit dengan titik fiksasi yang dari fovea itu yang paling tajam intensitasnya ya. Tapi yang seiring dengan bukitnya melandai itu intensitasnya atau visusnya ya, digambarkan secara visus itu makin turun juga ya, tapi kalau makin ke fovea itu visus ketajamannya makin tajam, seperti itu. Jadi makin ke temporal, contohnya ini makin landai. Dan nanti luasnya ini bisa kita hitung sebenarnya lapang pandangnya itu berapa. Dengan cara melakukan pemeriksaan perimetri statik maupun kinetik. Kalau kinetik hanya dilihat dari samping-sampingnya aja, makanya nanti bentuknya seperti pulau penglihatan. Kalau statik itu dilihat benar-benar pemeriksaannya itu ada di pulau tersebut ya, ada di hill-nya tersebut. Sehingga kalau ada peningkatan ketajaman, penurunan ketajaman itu lebih lebih bisa dideteksi menggunakan statik. Seperti ini ya. Jadi kalau statik itu benar-benar dilihat pulau tersebut ada yang landai, ada yang tinggi, ada yang dalam, misalnya ini blind spot seperti ini, nanti akan terdeteksi.
Tapi kalau kinetik itu dilihat dari samping, jadi, hanya sebenarnya intinya adalah, bentuk dari penglihatannya itu bentuknya seperti apa ya. Walaupun kalau dilakukan secara lebih teliti sebenarnya kita bisa juga menilai, apa namanya, misalnya ada kedalaman skotoma seperti itu. Tapi intinya dari kinetik, adalah merubah dia, dalam bentuk, 2 dimensi tadi ya, bentuk dari mapping dari lapang pandang. Terus, perbedaannya kalau kinetik bisa dilakukan secara lebih cepat dan lebih luas ya, lebih dari 30 derajat. Kalau statik itu, mendeteksi yang skotoma yang dangkal ya, eee, dan kecil itu lebih baik ya. Kemudian, yang kinetik itu kalau memang batasnya cukup dalam seperti ini, dia bagus ya digunakan untuk itu. Eee, kalau statik itu untuk gangguan-gangguan yang subtle ya, subtle relative defect pada sentral atau parsentral itu lebih baik karena dia memang lebih utamanya untuk, di, tengah ya, di sentral pemeriksaannya. Terus kinetik tapi bisa digunakan untuk pemeriksaan di perifer ya, residual island of vision-nya itu berapa, eee, dan statik itu lebih bagus untuk monitoring ya, untuk sequential monitoring. Jadi karena dia, lebih objektif, kemudian, eee, ter-save di komputer dan bisa dilihat dari, jangka waktu tertentu, makanya untuk monitoring sangat baik. Kemudian, spesifik visual field pattern yang kalian harus tahu adalah kalau gangguannya ada di optic nerve head, itu gangguan lapang pandangnya itu adalah horizontal midline. Jadi ini kan horizontal midline. Jadi apakah itu bentuknya seperti ini, arcuate atau altitudinal ya, itu horizontal midline. Tapi kalau kelainan yang ada di optic nerve bundle, di gelondongan nervusnya itu, misalnya di sini, itu nanti gangguannya berupa skotoma, ya. Kalau gangguannya ada di kiasma atau belakangnya, itu vertical midline. Jadi kiasma, bisa bitemporal atau homonim, itu menunjukkan gangguannya letaknya ada di kiasma atau retrokiasma. Jadi yang perlu dipahami ini saja, mudah-mudahan nanti kalian kalau dapat pasien sudah bisa mendeteksi kira-kira secara anatomis ya, lokasi lesinya itu ada di mana. Nah, kalau glaukoma kan itu ada di, optic nerve ya, optic nerve head, maka gangguannya adalah horizontal midline, bisa dari nasal step ya, kemudian arcuata, altitudinal ya, seperti itu. Itu karena gangguannya di optic nerve head ya, di discus nervi optici atau di papil, gitu. Nah, tapi kalau gangguannya, ada di nerve bundle-nya, bisa bentuknya skotomata seperti ini, atau sekosentral ya, sekosentral itu adalah, dari papil menuju ke sentral, gitu. Tapi kalau, apa namanya, kiasma dan belakangnya, maka dia adalah hemifield ya, jadi vertikal seperti ini, entah itu dia, bitemporal atau homonim ya. Kalau benar-benar letaknya tekanannya ada di tengah dari kiasma, dia bitemporal, kalau di belakangnya itu homonim. Ini contoh yang arcuata ya, yang ini bisa didapatkan dari kinetik. Jadi kinetik lebih baik untuk mendeteksi pola-pola khas lapang pandang ya, jadi bentuknya. Karena tadi dia nilai dari tepi-tepinya, makanya bentuk, pulau lapang pandangnya itu lebih bagus diperiksa dengan kinetik. Gitu. Jadi ini tadi, secara singkat, kalau lokasi lesinya ya, kalau di nomor satu ini ada di nervus opticus, dia satu mata ya butanya. Tapi kalau sudah di nomor 2 tengah, itu karena dia lapang pandangnya temporal sama temporal, maka di temporal. Kalau di nomor 3 ini kenapa cuma ada satu, karena umumnya dia satu ya. Jadi, hemianopia nasal itu tidak atau sangat jarang sekali 2 ya. Jadi karena biasanya di sini ada, aneurisma dari arteri karotis ya. Jadi kan jarang ya aneurisma arteri karotis itu terjadi dua-duanya ya, sangat unfortunate sekali. Jadi umumnya adalah satu, maka, kelainannya adalah satu. Jadi seperti ini, dia ada, menekan serabut-serabut saraf retina temporal, tapi lapang pandangnya nasal.
Terus makin ke belakang dia homonim ya, kontralateral. Makin ke belakang lagi sudah kebagi dua, yang tadinya setengah jadi seperempat sama seperempat, atas atau bawah ya. Jadi kalau yang atas maka lapang pandang bawah, yang bawah lapang pandang atas. Jadi mudah ya. Nanti setelah masuk ke korteks oksipital itu sudah jadi satu lagi, jadi homonim lagi, kontralateral. Itu secara singkat. Maka akan diterangkan lagi. Nah, itu yang disebut dengan thresholding. Kalau cahayanya tadi dari awal yang terang dia nggak bisa, maka diterangkan lagi. Kalau diterangkan bisa, maka dikurangi ya. Jadi seperti itu. Dan itu satu titik akan dicoba sekitar 5 kali. Ada sekitar 76 titik dikali aja ya 5 kali. Nah, makanya statik itu memakan waktu yang lebih lama ya, sekitar 5 sampai 7 menit tergantung kooperatif, bisa sampai dengan 20 menit. Ya, jadi besok kalau sudah masuk stasenya, kalian coba dulu ya, biar merasakan menjadi pasien yang diperiksa ya, karena pemeriksaannya akan lama sekali, membosankan, kadang-kadang ngantuk seperti itu. Jadi ya, kalian harus biar besok pas mengedukasi pasien itu lebih paham. Ini kemudian ada beberapa thresholding yang sudah disederhanakan sehingga waktu yang jadi lebih cepat. Itu nanti kalian bisa coba sendiri di alatnya. Nah, yang sering terjadi kesalahan adalah menggunakan perimetri statik, tapi untuk ngecek bentuk lapang pandang. Itu bisa iya, bisa tidak ya. Jadi kadang-kadang sesuai dengan gangguan lapang pandangnya, kadang-kadang tidak. Seperti ini ya, kadang nggak ketahuan ya. Jadi ini sisa sentral, di sini ternyata sentral ditambah sisa temporal. Jadi tidak sama. Nah, makanya statik itu lebih bagus untuk pemeriksaan parameternya ya. Contohnya katarak ya. Jadi kalau katarak itu kalian bisa bayangkan nggak performance pasiennya gimana? Silakan. Ada yang bisa jawab? Kalau pasien katarak itu performance pasiennya gimana? Izin dokter, mungkin lebih tidak valid atau atau lebih buruk karena pandangannya terganggu. Ya, jadi dia lebih turun ya. Maka MD-nya turun. Ini low MD ya, low MD tapi normal PSD ya. Jadi MD-nya turun tapi pattern standard deviation-nya atau pola perubahan dari pola standarnya itu normal karena tidak ada gangguan lapang pandang ya. Kalau early glaukoma tanpa katarak, siapa yang mau jawab? Kalau dia glaukoma awal tapi nggak ada katarak, kira-kira yang terganggu polanya atau performance secara umumnya? Silakan. Bisa menjawab, dokter? Ya. Sepengetahuan saya mungkin kalau early glaucoma itu lebih kena di pattern, dokter. Ya, jadi patternnya terganggu seperti ini ya. Jadi mungkin dia ada gangguan lapang pandang di perifer sedikit, jadi patternnya terganggu, tapi MD-nya itu normal ya. Kira-kira masih dalam batas normal lah, close to zero. Tapi kalau advanced stage ya, misalnya dia kataraknya udah glaukoma udah berat, ada katarak juga, kira-kira gimana? Ini gampang ya. Ada yang mau menjawab? Silakan. Akbar tadi mencoba menjawab. Ya, izin dokter. Mungkin semakin memburuk kalau udah di tingkat advance bagi katarak dan glaukomanya, dokter. Ya, jadi MD-nya itu sudah jelek, PSD-nya juga jelek ya. Itu semuanya ada di kondisi yang abnormal. Jadi itu gunanya statik ya. Kalian lebih analisis untuk parameternya. Jadi tidak boleh menganalisis statik untuk gangguan lapang pandang ya. Pola gangguannya ya. Jadi bentuknya seperti apa itu lebih untuk kinetik ya. Tapi dia bisa digunakan untuk monitoring ya, lebih baik. Ini contoh ada pasien dengan anopia bitemporal karena kompresi kiasma.
Seiring dengan perjalanan waktu, dia sudah dioperasi, sudah melakukan terapi hormonal, ini gangguan lapang pandangnya yang tadinya ada homonim menjadi hilang, ya seperti itu. Karena ini bisa dimonitoring seiring perjalanan waktunya dan terekor di komputer ya dengan baik. Dan kalau ini kan tidak bisa dimanipulasi ya. Kadang kalau kita menggambar sendiri dengan kinetik itu kadang bias untuk membaik-baiki, tapi kalau statik benar-benar kemampuan dari pasiennya ya gitu. Terus kesimpulannya pemeriksaan lapang pandang itu baik untuk lokalisasi lesi ya, atau melokalize lesinya itu ada di mana, apakah itu di optic nerve, di retina, di nerve bundle, di kiasma atau retrokiasma. Terus kita harus tahu dulu bentuk gangguan lapang pandang yang sesuai dengan lokasinya tersebut, sehingga pada saat kita meriksa itu kita sudah bisa memperkirakan bentuknya seperti apa. Makanya kalau pasiennya tidak kooperatif atau bingung atau pasiennya tidak siap ya secara fisik dan mental, itu kita tahu oh ini nggak sesuai dengan yang kita harapkan itu, karena harusnya kita sudah punya dulu prior knowledge-nya. Terus tahu perbedaan antara kinetik dan statik. Jadi tidak semua bisa dilakukan dengan kinetik, tidak semua bisa dilakukan dengan statik. Jadi nggak bisa dikebiah-uyah ya. Jadi kita sebagai dokter harus tahu dulu kita mau pakai alat yang mana nih gitu. Oke, sekarang kuis ya. Tadi yang sudah jawab berarti nggak usah lagi, nggak apa-apa. Ini ada yang bisa jawab? Silakan, mungkin Cakra. Cakra tadi sudah ya? Sudah bertanya ya? Oke. Habib? Izin dokter, kalau dilihat dari soalnya kan kemungkinan gangguannya berada di belakang optik disc-nya. Ya, terus? Kemungkinan gangguannya akan muncul itu yang di temporal. Ayo, ini funduskopinya normal, tapi visusnya turun. Ya. Yang homonimus hemianopia, dokter. Apa kira-kira? Ini sebenarnya optik dioritis ya. Jadi usia muda, berarti skotoma sentral. Gitu ya. Biasanya kalau orang dengan gangguan lapang pandang hemianopia itu biasanya visusnya bagus ya. Dia datang ke kita itu dengan gangguan lapang pandangnya. Jadi misalnya naik motor nabrak-nabrak ya, atau dia di rumah itu tidak bisa mendeteksi furniture ya, kesandung-sandung, ada meja segala macam. Nah itu biasanya kalau orang dengan hemianopia itu gangguannya datangnya itu dengan gangguan lapang pandang, bukan dengan gangguan visus. Tapi kalau ini dia ada penurunan visus, satu mata, funduskopi normal ya, kita anggap dia optic neuritis retrobulbar ya. Jadi kita contohkan skotoma ya. Ini silakan. Tadi udah kita bahas singkat. Izin dokter menjawab. Iya, silakan. Pada pasien ini akan jadi left carotid artery aneurysm, ini akan jadi hemianopsia yang nasal, dokter. Ya, oke. Nah, ini yang tadi saya contohkan ya. Jadi pasien dengan gangguan lapang pandang satu mata biasanya disertai dengan gangguan lain ya, ada nyeri kepala mendadak seperti itu, dan dia hanya hemianopia nasal, sehingga kita sarankan untuk CT scan ketemunya left carotid artery aneurysm ya. Jadi karena aneurisma itu tidak atau jarang sekali ya, dua kanan kiri itu sangat-sangat jarang. Jadi betul sekali. Yang nomor 3, silakan, ada yang bisa.
Izin menjawab, dokter. Silakan. Yang C, dokter. Quadrantopsia inferior homonym dextra. Ya, kenapa soalnya? Di loop of Meyer. Lalu ini di left parietal, jadi dextra. Lalu ini di loop Meyer, makanya dia inferior. Ya, oke. Jadi karena ya betul sekali ya. Terima kasih. Jadi karena dia ada di parietal itu kan atas ya, berarti gangguannya bawah. Karena dia left berarti right ya. Dan kalau di retrokiasma itu mesti homonim ya. Jadi tidak mungkin binasal ya, sangat jarang. Di temporal salah ya, homonim antara inferior atau superior tergantung dari parietal atau temporal nih. Kalau sektor anopia di mana? Ada yang tahu nggak? Kalau yang E itu kira-kira gangguannya di mana? Izin dokter, kalau yang sektoranopsia mungkin bisa gangguan lebih di posterior, mungkin di area oksipitalnya, dokter. Bisa ya kalau dia terkena daerahnya cukup spesifik ya, tapi ada daerah yang lebih khas yang lain untuk sektor anopia. Sektor anopia itu bentuknya nanti kayak Pac-Man ya, jadi dia lingkaran terus kayak ada mulut Pac-Man-nya itu loh. Jadi itu yang disebut dengan sektor anopia itu kayak gitu, bisa homonim. Di mana kira-kira? Izin mencoba menjawab, dokter. Ini di lateral geniculate nucleus. Ya, jadi di korpus genukulatum lateral ya. Gitu. Jadi kalau besok kalian di NO ketemu kok gangguan lapang pandangnya Pac-Man ya, Pac-Man terus homonim, nah itu disebut dengan sektor anopia. Ini sangat jarang ya. Karena kelainannya di korpus genukulatum lateral. Jadi kalau ketemu kelainan-kelainan yang spesifik seperti ini, kita bisa curiga adalah apa namanya gangguan dari vessels ya, pembuluh darah. Karena pembuluh darah itu kan vaskularisasinya itu ke area-area tertentu. Kalau dia tumor itu nggak akan mungkin menyebabkan gangguan yang sangat spesifik ya. Begitu. Kalau tumor karena dia menyebarnya tidak bisa terkontrol, maka penekanannya akan mengganggu daerah yang nggak bisa spesifik seperti itu. Jadi kalau ketemu gangguan lapang pandang spesifik, itu curiga pertama dia gangguan pembuluh darah dulu ya, apakah itu stroke atau yang lain. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan mungkin terakhir? Izin dokter bertanya, dok. Silakan. Tadi untuk yang jenis perimetri yang digunakan untuk monitoring, dok, yang static perimetri. Ya. Itu kita kapan kita lakukan ulang, dokter, untuk monitoringnya? Misalnya kita sudah lakukan intervensi atau pengobatan, gitu, kita kapan melakukan static perimetri ulang untuk monitoring, dokter? Terima kasih, dokter. Ya, kalau perubahan dari makasih ya pertanyaannya. Jadi kalau perubahan dari lapang pandang itu berlangsung cukup lama ya. Jadi tidak usah terlalu cepat ya. Misalnya 1 bulan gitu mungkin belum ada perubahan gangguan lapang pandang, tapi bisa dilakukan paling tidak minimal 3 bulan ya. Jadi 3 bulan setelah gangguan lapang pandang pertama terdeteksi gitu. Jadi itu optimalnya di situ, karena kalau dilakukan terlalu cepat itu juga belum timbul perubahannya ya, karena lama sekali. Jadi kalau contohnya pada pasien glaukoma ya, glaukoma itu kalau sudah menimbulkan gangguan lapang pandang berarti dia prosesnya sudah lama ya, kayak gitu. Jadi gangguannya anatomis dulu, anatomis itu terdeteksi, nanti baru dia tahunan atau sampai puluhan tahun menimbulkan gangguan lapang pandang ya. Gitu. Jadi makanya kalau dulu itu ada kriteria yang pre-perimetrik, ada kriteria yang perimetrik seperti itu ya. Kalau sekarang sudah nggak dipakai ya. Sekarang kan glaukoma suspek baru primary open angle misalnya kayak gitu. Kalau dulu pre-perimetrik itu karena prosesnya lama sekali ya, sampai dengan timbul gangguan perimetri. Jadi cukup minimal 3 bulan sih kalau
untuk pemeriksaan rutinnya. Silakan, ada Baik, pertanyaan lagi? Terima kasih dokter. Mohon izin dokter, izin bertanya dokter. Hmm. Kalau untuk nantinya di kondisi lapangan atau pada saat kita periksa pasien, itu sebetulnya kan untuk pasien mengeluhkan ada kehilangan lapang pandang secara spesifik itu, apakah harus bisa kita screening dulu mungkin, atau harus dilaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi sudah dipaparkan, kemudian pasien kembali lagi, atau bagaimana dok izin prosesnya, sampai akhirnya kita bisa mengetahui satu pasien ini lapang pandangnya hilang sebelah sini dan perkiraan diagnosisnya ini. Karena kalau misalnya memang sepanjang itu berarti memang satu pasien penanganan dari anamnesis sampai diagnosisnya berarti memang lama dokter. Mohon asupannya dokter, terima kasih. Iya, oke. Jadi kalau di awal ketemu kalian dengan keluhan seperti itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan konfrontasi, ya. Kalau gangguan lapang pandang yang besar, itu konfrontasi akan bisa mendeteksi. Jadi konfrontasi itu sangat kasar ya, itu bisa digunakan untuk gangguan lapang pandang yang besar. Kalau gangguan lapang pandangnya sentral, itu bisa digunakan Amsler, seperti itu. Ya. Jadi untuk fase awal paling tidak 2 itu ya, kalau kalian tidak punya alatnya. Tapi kalau kalian curiga ya, misal kalau curiga itu harusnya kan ditemukan kelainan-kelainan yang lain ya, misalnya visusnya turun, kemudian ada nyeri kepala, kemudian papilnya kok agak pucat, kalian curiga ada kompresi akibat tumor. Nah, itu kan ada pemeriksaan-pemeriksaan lain yang jadi lapang pandang itu kan hanya bersifat penunjang saja ya. Harus ada pemeriksaan-pemeriksaan lain yang kalian harus lakukan terkait dengan keluhan utama pasien tersebut. Jadi yang tadi saya contohkan ya. Jadi setelah kok ini kayaknya ada kompresif optik neuropati, nah itu harus kalian segera rujuk seperti itu. Jadi gangguan lapang pandang bersifatnya komplementari aja. Seperti itu. Jadi tergantung dengan temuannya ya. Kalau memang kalian curiga glaukomatos optik neuropati, dia cup and disk ratio-nya besar, kemudian ada notching, kemudian ada nasalisasi dan lamina cribrosa yang sangat nyata, itu untuk menegakkan dia sebagai sebuah glaukoma kan harus ada periksa lapang pandang, seperti itu kan. Nah itu makanya harus segera dilakukan. Jadi tergantung temuan-temuan yang lain ya, secara anamnesis dan secara pemeriksaan fisik, seperti itu. Mungkin itu jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, mungkin bisa Saya, dokter. kita cukupkan ya. Oh ya, silakan Dinda. Silakan. Oh ya, izin bertanya dokter, bagaimana kita bisa menilai suatu pemeriksaan perimetri ini valid atau tidak, dok? Ini kalau saya lihat di slide yang sekarang ini, saya bingung apakah ini bisa kita ambil untuk pemeriksaan yang valid atau tidak. Ya oke. Kalau terima kasih ya pertanyaannya. Kalau kinetik itu mungkin agak sulit ya, karena kinetik itu tidak ada parameter untuk menilai valid atau tidaknya, hanya berdasarkan kooperatif valid. Tapi kita bisa rasakan pasien itu kooperatif atau tidak dengan misalnya dia melirik-lirik atau tidak, kemudian dia konsisten apa tidak mencet di daerah tersebut, bisa diulang-ulang. Tapi kalau statik itu ada parameternya ya, ada fixation loss-nya atau melirik-lirik apa enggak. Ini contohnya ini, dia pada saat awal dia fixation loss-nya tinggi, kemudian bisa kita nilai juga dengan false positive rate-nya, false negative rate-nya. Jadi false positive rate-nya tidak boleh lebih dari 20%, false negative tidak boleh lebih dari 20%, fixation loss tidak boleh lebih dari 3-4 kali melirik, seperti itu. Jadi kalau dia baru 1 kali pemeriksaan, oke lah, karena mungkin dia belum memahami perintahnya dengan baik, atau pada mata kiri ya, kadang pada mata kiri itu karena seringnya kita melakukan mata kanan dulu, baru mata kiri, maka kadang-kadang lebih capek ya mata kiri itu, kadang pasien sudah tidak kooperatif pas dilakukan pemeriksaan yang mata kedua, kayak gitu. Nah itu.